Di era teknologi digital seperti saat ini, investasi bisa dilakukan hanya dengan genggaman jari. Mudahnya penggunaan aplikasi membuat investasi secara digital kian dilirik. Begitu pula dengan investasi emas. Nah, saat ini investasi emas secara digital kian marak dan tersedia di berbagai platform digital. Lalu seperti apa investasi emas digital dan bagaimana memilih platform digital investasi emas yang aman dan juga terpercaya? Bersama saya Bella Fauzi, kita akan ulas bersama dalam 30 Minutes with Laku Emas. Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan COO dari Laku Emas. Saya manggilnya Mas Jeffrey Aten. Iya, Mas Jeffrey, apa kabar? Baik sekali. Sehat? Bella, sehat. Bella. Baik, terima kasih sudah datang ke studio kami hari ini. Thank you juga udah diundang. Nah, jadi mungkin masih banyak nih yang sedikit awam. Sebenarnya seperti apa sih bentuk dari investasi emas digital? Ya, emas digital itu sebenarnya hampir sama sebenarnya dengan emas fisik. Kita hanya mempermudah masyarakat gimana cara mendapatkan emas fisik sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanyain emas digital, sebenarnya hanya caranya yang memudahkan dan bagi masyarakat itu biar nggak ribet-ribet gitu loh. Mau beli apalagi 3 tahun atau 5 tahun belakangan ini kan era digital, era per online segala macam. Nah, di sini emas digital itu sebenarnya hampir sama dengan emas fisik, tapi ini yang mempermudah masyarakat mendapatkannya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya emasnya itu sendiri masih ada secara fisiknya gitu ya? Fisiknya ada, betul. Oke, jadi ini mungkin lebih ke kayak kemudahan mendapatkan emasnya. Kemudahan mendapatkan emasnya. Dengan adanya aplikasi. Dengan ada aplikasi. Oh, oke. Gitu. Baik. Ini berarti aplikasi, nah saya tuh penasaran dengan namanya aplikasi Laku Emas gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya Laku Emas itu apa sih, sejak kapan dia ada di Indonesia dan kenapa sekiranya Laku Emas ini cocok sekali untuk masyarakat kita? Laku Emas itu adalah sebuah aplikasi pedagang emas digital yang saat ini berlisensi Bapepti dari regulator komoditi yang tentang emas dan komoditi lainnya. Dan aplikasi Laku Emas itu sudah mulai dari 2018. Sebenarnya kita udah berjalan 4 tahunan untuk menjual emas di dalam aplikasi. Gitu. Oke. Nah, apa saja nih kira-kira produk-produk dan juga fitur-fitur layanan yang menjadi keunggulan dari Laku Emas? Laku Emas itu banyak fiturnya sebenarnya untuk mendapatkan emas pastinya. Jadi untuk memudahkan masyarakat membeli emas. Pasti fitur pertamanya adalah untuk membeli ataupun mempermudah untuk menjual. Apakah bisa ditarik fisiknya supaya kita bisa pegang fisiknya? Bisa juga. Jadi aplikasi Laku Emas itu nggak cuma buy and sell, beneran sih nggak sih ada emasnya nih, atau nggak cuma aplikasi digital doang nih sebenarnya nggak ada emasnya, masyarakat bisa dirugikan atau enggak. Tapi actually Laku Emas itu dan pedagang emas digital lainnya teregulasi harus membelikan emasnya asli. Jadi kalau misalnya tetap ada fisiknya. Tetap ada fisiknya. Jadi fitur yang sering digunakan masyarakat pastinya beli dan jual ataupun menarik fisik, which is balik lagi dia bisa narik saldo emasnya dia menjadi emas fisik yang dia pengen investasi, mau disimpan di rumahnya atau dia buat mahar pernikahan ataupun ya kegunaan yang lainnya untuk dari emas tersebut. Atau tetap simpan di tempat. Bisa juga disimpan di dalam saldo. Which is di dalam aplikasi Laku Emas. Iya. Nah, ini sebenarnya produk-produknya apa aja nih yang paling menjadi unggulan gitu? Yang menjadi unggulan pasti pertama adalah buy and sell. Itu udah pasti karena semua pasti pengen beli emasnya lewat aplikasi kita. Jadi produk yang paling pertama, fitur yang pertama adalah menjual dan membeli. Kedua, mungkin kita habis beli, saya nggak mau tarik fisik juga, atau misalnya dia mau tarik fisik juga, itu sebenarnya fitur yang tarik fisik itu sebuah fitur juga. Jadi habis dia buy dan sell, kalau misalnya dia mau ngambil fisiknya, dia bisa menggunakan fitur tarik fisik untuk mendapatkan emas fisiknya pastinya. Terus ketiga mungkin kalau misalnya emang dia, saya nggak mau tarik fisiknya, saya juga lagi nggak mau jual juga, mungkin kita ada fitur lagi, satu lagi namanya Laku Simpan, which is dia menyimpan emasnya kita dan akan mendapatkan kurang lebih sewa modal dalam jangka waktu tertentu.
Fitur-fitur tersebut sih yang biasa digunakan user-user kita ya. Oke, nah ini saya ada beberapa pertanyaan nih. Kan tadi kan sempat membahas mengenai tarik fisik gitu ya, mengenai apa produk-produk unggulan dari Laku Emas. Bisa dijelaskan nggak, maksudnya tarik fisik itu kita mendapatkan fisik yang kita minta, kita sendiri yang menyimpan atau gimana? Jadi misalnya Mbak Bella biasa udah beli beberapa emas batangan ya, misalnya untuk merek-merek tertentu di Indonesia ini. Kalau misalnya Mbak Bella beli emas batangan tersebut kan kadang nyimpennya di rumah atau nyimpennya di mana segala macam, mungkin bisa aja hilang ataupun ya amit-amit mungkin misalnya rumah kebakaran, kerampokan segala macam, which is akhirnya emas itu hilang. Karena emas fisik itu kan tidak ada namanya Bu Bella di dalam situ. Kalau misalnya kita ngomongin investasi yang lainnya, investasi lain kan misalnya punya sertifikat rumah, Mbak Bella pasti punya sertifikat rumahnya. Iya, tapi saat itu adalah emas fisik tidak ada nama Mbak Bella di belakangnya itu pun dimanapun. Jadi kalau misalnya hilang ya hilang. Nah kalau fitur tarik fisik yang tadi Mbak Bella tanya, fitur tarik fisik sebenarnya untuk biar orang pengen pegang aja kan. Tapi kan memang masyarakat Indonesia tuh memang habitnya, culture-nya adalah saya pegang aja deh kayak lebih aman. Nah industri emas digital ini memang baru. Dan kalau misalnya fitur tarik fisik tersebut, ya kita memberikan keleluasaan bagi nasabah Laku Emas untuk menarik fisiknya dia, untuk disimpan sendiri. Padahal kalau misalnya dia nggak pengen narik fisik pun juga nggak apa-apa. Baik, gitu. jadi pilihannya itu lebih kepada nasabahnya mau seperti apa begitu ya. Oke, lantas apa sih sebenarnya membedakan Laku Emas dengan platform sejenisnya? Platform sejenis saya rasa di Indonesia ini sekarang mungkin udah sekitar 5 pedagang emas digital yang berizin, yang pasti udah diamanin sama negara ini supaya untuk nasabah itu tidak menimbulkan kerugian dan segala macam. Tapi kalau untuk membedakan, saya rasa Laku Emas itu tersedia hampir di seluruh e-commerce yang ada di Indonesia. Oh ya. Itu yang bisa membuat masyarakat, saya langsung percayanya sama e-commerce ini nih. Saya kalau udah bisa terbiasa ini, ternyata di situ ada Laku Emas official store. Jadi masyarakat Indonesia coba buka di beberapa e-commerce yang ada di Indonesia, dan kita semua produk dari yang fisik, mau dari yang voucher, mau dari yang digital ataupun yang lainnya itu semua tersedia di e-commerce yang ada. Mungkin yang pesaing, mungkin ada beberapa pesaing juga ada di situ juga. Mungkin kedua yaitu tarik fisik. Belum tentu semua bisa tarik fisik. Walaupun fisiknya pasti ada di regulator, pasti ada di regulator. Tapi mungkin fitur tarik fisik itu yang mungkin belum tentu ada di pihak lain. Apalagi kita apalagi Laku Emas itu merupakan salah satu grup dari CMK Group ya, yang which is menaungi beberapa brand jewelry kayak Frank & Co, The Palace, Mondial, dan kita bekerja sama dengan brand-brand tersebut untuk bisa mengambil emas fisiknya di toko-toko tersebut. Apabila kalian datang ke mall gitu, datang terus lihat, saya mau ngambil di Frank & Co, Kelapa Gading bisa misalnya, juga ya? Bisa, dia tinggal pencet aja dari aplikasi untuk mengambil fisiknya di toko-toko rekanan kita. Baik. Yang mungkin belum tentu ada di pesaing yang lain ya. Iya, betul. Dan itu ya kemudahan yang ada di Laku Emas gitu ya. Betul, baik. Betul. Ya, ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masih mau tanyakan nih Mas Jeffrey, cuman apakah kita harus rehat dulu? Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. 30 Minutes with Laku Emas akan segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam 30 Minutes with Laku Emas dan masih bersama dengan saya Mas Jeffrey Aten selaku COO dari Laku Emas. Tadi seru sekali pembahasannya ya mengenai investasi emas di segmen awal. Kita akan lanjut lagi, saya masih punya banyak sekali pertanyaan nih Mas Jeffrey. Nah saya tuh penasaran tentang keamanan investasi. Sebenarnya ini kan yang juga banyak ditanyakan oleh banyak sekali orang gitu ya, tentang keamanan investasi di Laku Emas. Ada nggak sih pelindungan asuransi atau lembaga lain yang bisa menjamin itu? First thing first nih, kalau kita ngomongin investasi, pasti investasi itu kan kita ngomong keamanannya. Mau investasi instrumen apapun, pasti kita ngomongin ini aman nggak sih? Saat kita mau cemplungin lah uang kita ke sebuah instrumen investasi. Itu pasti pertama yang ditanya. Pasti the first thing, dan kita masuk di otak kita, ini aman gak nih? Gitu. Tapi sebenarnya investasi emas digital ini, itu sebenarnya sudah aman sekali. Karena kita, balik lagi, tadi kita udah punya lisensi dari Bapepti yang mengatur tentang perdagangan emas digital. Nah sebenarnya emas digital itu kan tadi saya udah bilang juga 1:1, kalian beli 1 gram, sebenarnya kita juga memiliki 1 gram juga untuk nge-backup saldo kalian. Nah sebenarnya semua emas itu sebenarnya ada di mana? Sebenarnya itu ada di depository
atau kustodian kita ngomongnya di Indonesia. Jadi emas itu memang kita diberikan di depositori sehingga emas dari masyarakat itu aman. Apakah ada asuransi? Pastinya sudah ada diasuransikan. Saat dia menyimpan emas dari masyarakat, itu udah pasti diasuransikan. Jadi kalau misalnya gudangnya di mana sih, kebakaran segala macam, tenang aja, itu semua udah under regulasi juga. Under dari beberapa penyedia depositori. Jadi masyarakat tidak perlu takut. Atau misalnya juga, laku emasnya bangkrut gimana nih? Segala macam. Itu juga bikin lumayan ya, orang worry ya. mungkin ya. Maksudnya orang Indonesia kan pasti, ini benar nggak sih? Sebenarnya kan laku emas itu mengambil uang masyarakat untuk membelikan sebuah emas. Dan emas itu dititipkan di depositori. Nah, jadi laku emas itu ya baik lagi harus memegang amanah itu semua kan untuk menjalani itu semua. Tapi asuransi udah pasti. Aman, emasnya nggak bakal hilang, udah pasti terjamin. Oke, baik. Ini sebenarnya mudah nggak sih untuk bertransaksi di laku emas? Kalau bertransaksi mudah, kalau kita ngomongin era digital ini sekarang, era digital ini apapun mudah. Saat kita ngomongin online, saat kita ngomongin dari beli makanan, dari beli apa segala macam, dengan genggaman, smartphone, betul. Dengan yang penting punya gadget aja ya. Mau gadgetnya apapun, tinggal download aplikasinya, registrasi, kalian tinggal lihat ada fitur beli emas. Beli emas tinggal transfer, mau VA, mau segala macam, sesuai dengan payment method yang ada, tinggal beli. Jadi sesimpel itu, tidak perlu keluar dari rumah. Terus cari di mana ya jual beli emas ya, atau enggak saya mesti pergi kemana ya untuk beli emas ya segala macam. Actually sekarang tinggal genggaman kita aja, sesimpel itu. Ada syarat khusus selain harus mendownload di gadget kita? Syarat khusus sebenarnya namanya kita sekarang beregulasi, mungkin kita membutuhkan beberapa identification ataupun beberapa form yang mesti diisi. Hanya sebatas itu isi, sisanya sih semua bisa. Berarti harus mengisi form, harus ada identifikasi, mungkin data KTP betul. gitu ya. Kita kan harus melakukan KYC, Know Your Customer, itu udah sama sesuai dengan kita bikin buku tabungan ke bank, itu pasti kan ditanyain tujuannya untuk apa, ada KTP-nya nggak, ada segala macam. Basically data-data itu aja sih. Boleh dijelaskan tahapan-tahapan secara umum nggak, biar mungkin pemirsa di rumah ada gambaran, siapa tahu ada yang tertarik. Betul, kalau tahapan secara umum sebenarnya yang pasti punya gadget. Yang pasti punya gadget. Pasti punya gadget, download aplikasinya, habis itu sign up form, ya itu pasti isilah nama, terus nomor KTP segala macam. Nah, habis itu udah sih. Hanya simple nomor telepon, email, password dan segala macam. Good to go, langsung bisa memakai aplikasi laku emas. Cukup cepat lah ya. Cepat. Baik. Under 5 menit. Under 5 menit. Apalagi kalau misalnya sinyalnya lancar ya. Baik. Kadang pengaruh juga tuh. Kuotanya diisi juga sih. Betul, harus ada kuotanya ya. Iya sih, benar. Nah, ini saya juga penasaran dengan harga nih, Mas Jeffrey. Apakah ada perbedaan untuk penjualan dan juga pembelian emas? Namanya emas dari zaman dulu ya, itu pasti emas itu ada harga beli dan harga jual. Karena namanya pedagang pasti kan selalu ngambil spreadnya ya antara harga beli dan harga jual. Kalau misalnya harganya cuma satu, ya pasti nggak ada pedagangnya karena nggak ada cuannya. Nah, harga beli dan harga jual itu rentangnya kalau misal di dunia industri emas digital kurang lebih 2%-an sih, 2-3%-an. Jadi harga beli dan harga jual kurang lebih 3%. Jadi misalnya harga emas, misalnya ya 1 gram 1 juta misalnya 1 juta, ya kurang lebih pas nanti mau dijual mungkin kurang lebih 3%, kurang lebih jadi sekitar 970.000. Jadi kurang lebih ada harga beli dan harga jual. Saya rasa hampir semua pedagang emas digital mempunyai spread yang berbeda-beda, tapi basically perdagangan emas selalu sesuai dengan harga jual dan harga beli. Gitu. Jadi udah ada standarisasinya begitu ya, Mas Jeffrey? Betul. Baik. Nah, biasanya nih untuk pemula, misalnya let's say saya gitu pemula gitu, ingin membeli emas, ada nggak standar jumlah tertentu yang harus dipenuhi gitu? Sebenarnya mungkin kalau pedagang emas digital kita ngomongnya emas bisa mulai dari ada yang 50.000, mungkin ada dari 100.000, betul. Kalau misalnya di laku emas sendiri kita mulai dari 50.000. Jadi kalau misalnya masyarakat ya mungkin, emas 1 gram tuh mahal ya sekarang 1 juta 70.000-an mungkin sekarang harganya. Tapi saya cuma punya uang 100.000 dulu nih, gimana ya? Nah, emas digital itu bisa jadi solusi bagi masyarakat. Karena kenapa? Kalian bisa nabung dulu tuh. Dari 100.000 kan nyicil mungkin gitu ya? Betul. Kalau
kita ngomong 100.000 kan kurang lebih kita dapat 0,1 gram, ya kan 0,1 gram. Jadi kita nyicil 100.000 sampai akhirnya mungkin bisa jadi 1 gram, akhirnya baru narik fisiknya menjadi 1 gram. Jadi memang kita mempermudah masyarakat, apalagi orang yang pengen dapat mahar gitu, mau nikah berapa tahun lagi untuk 10 gram atau segala macam, tapi saya belum punya duitnya nih. Nah itu biasanya gimana tuh? Nah dia ya balik lagi nyicil dulu, ataupun dia punya rezeki, dia beli aja dulu 100.000, 50.000, itu mudah sekali sih. Jadi nggak perlu harus punya 10 juta dulu baru beli 10 gram, tapi actually kita bisa dari yang paling kecil ya 50.000, mulai start dari 50.000 atau 100.000. Betul. Kalau 50.000 kan kita bisa dapat 0,05. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong 0,1 gram, 0,05, sebenarnya kan di masyarakat tuh nggak ada yang emas yang 0,1 ya. Mungkin ada beberapa, cuma tapi nggak semua brand di Indonesia ini menyediakan emas yang pecahan kecil. Iya. Nah, pedagang emas digital ini mempermudah untuk masyarakat tersebut untuk menyicil emas untuk sampai goalsnya dia apa. Oke, iya. Karena kalau misalnya nunggu sampai punya 10 juta dulu, yang ada malah nggak jadi ya. Iya, dia buat masukin di rekening tabungan, ya kan, ntar keluar buat apa. Akhirnya nggak jadi tuh beli emas 10 gram, 25 gram. Iya. Gitu. Padahal itu sebenarnya investasi yang cukup menjanjikan juga ya. Betul. Gitu, dan yang menariknya adalah pemirsa saat ini bisa dicicil, apalagi juga sudah ada aplikasi Laku Emas, semakin mempermudah kita untuk berinvestasi emas. Oke. Nah saya tuh sebenarnya juga penasaran untuk range umur dan juga generasi nih, apalagi ini kan aplikasi Laku Emas gitu ya. Pengguna yang paling banyak tuh di range umur berapa gitu? Dan biasanya mereka berinvestasi emas tuh untuk apa? Gitu. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin emas pasti dikira emas ini investasi jadul ya. Orang pada mungkin orang yang konservatif ataupun yang kita ngomong old money kali ya, atau orang yang udah lebih mature lah segala macam. Tapi saya rasa pas kita launching Laku Emas ya, mungkin 2018 2019 sampai sekarang mungkin udah agak shifting tuh yang paradigma tentang emas itu cuma buat orang tua ataupun segala macam. Saya rasa banyak sekarang yang mungkin kita ngomong Gen Z, Gen milenial sudah mulai tertarik. Mereka udah mulai mencoba, iya ini emas dan mudah kok, nggak perlu disimpan di rumah atau gue tenteng-tenteng atau segala macam. Jadi sekarang range umurnya 25 sampai 35. 25 sampai 35 menarik. Oke, baik ya. Berarti ya Gen Z dan millennials juga merupakan target pasaran yang market yang paling besar. Market yang paling besar justru untuk aplikasi Laku Emas. Oke. Nah, saya masih akan banyak sekali pertanyaan yang mau ditanyakan nih Mas Jeffrey, tapi seperti biasa kita harus rehat dulu. Kita akan lanjut lagi setelah jeda berikut ini ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. 30 Minutes with Laku Emas akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam 30 Minutes with Laku Emas dan masih bersama dengan narasumber saya yaitu Mas Jeffrey Aten selaku COO dari Laku Emas. Nah Mas Jeffrey, saya mau nanya nih, kira-kira saat ini Laku Emas ini sudah tersebar di mana aja? Nah, karena kita pedagang emas, berarti kan emang kita harus mendekatkan diri ke masyarakat supaya membeli produk kita. Nah, nggak cuma tadi aplikasi, karena saya yakin pasti banyak masyarakat Indonesia yang sekarang mungkin 280 juta masyarakat Indonesia pengen sebenarnya membeli emas. Tapi nggak mau digital doang. Nah, kita sebenarnya kan karena kita sister company dari CMK Group. Dari brand jewelry yang sangat ternama, Frank & Co, The Palace, Mondial. Yang kita sekarang punya kurang lebih 100 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita bekerja sama dengan toko-toko tersebut untuk menyalurkan produk Gold Bar yang masyarakat bisa datang ke sana nggak cuma beli jewelry, tapi dia bisa juga beli emasnya di situ. Waduh, enak jadi banget itu. Convenient sekali kan, gitu. Jadi sangat convenient. Satu bisa dapat duit investmentnya, ini mau investasi juga, atau nggak mungkin banyak juga yang orang pengen beli giftnya gitu buat hadiah buat orang yang ulang tahun apa ya, ataupun lagi ada yang mau lahiran segala macam, dia mau beli gold bar tuh kemana ya? Nah, actually kita kerjasama dengan brand-brand jewelry tersebut. Oke, iya, dan sebenarnya masih berhubungan sih kan emas. Sangat berhubungan, betul. Bisa jadi perhiasan juga. Perhiasan, gitu ya. betul. Oke. Karena perhiasan terbuat dari emas juga. Iya, betul. Nah, makanya itu dia. Berarti ini kalau misalnya bekerja sama dengan CMK Group, berarti ada offline store-nya juga ya? Betul. Laku Emas ini. Selain dari brand jewelry tersebut, kita sebenarnya punya butik Laku Emas juga yang customer bisa datang, nggak cuma beli, tapi kalau misalnya kalian punya emas fisik, brand apapun, datangnya ke Laku Emas untuk menjual. Jadi nggak cuma beli doang, tapi kalau misalnya
Ya suatu itu misalnya lagi BU atau lagi mau kawinan atau lagi mau butuh dana apa dan kalian punya emas, datang aja ke butik-butik kita ataupun ke brand jewelry tadi yang tadi saya sebut, itu datang aja untuk menjual. Itu juga bisa. Oke, gitu. Baik. Dan ini ada HTM-nya juga ya? Iya, selalu ada. Oke. ATM ya, itu sebenarnya hanya buat ngambil emasnya aja. Mungkin ada tersebar di beberapa mall besar di Indonesia. Jadi kalau nasabah Lakumas punya aplikasi Lumas, mau ngambil fisiknya itu bisa lewat ATM tanpa perlu ke toko-toko tersebut. Oh, oke. Gitu. Iya. Jadi bisa lewat ATM juga, terus Ya. ada aplikasinya juga. Dan Betul. kalau mau offline store juga bisa gitu Bisa, ya. gitu. Banyak sekali pilihannya ya. Dipermudah sekali ini Yes, sebenarnya dan betul. mengikuti zaman sebenarnya. Betul. Oke, baik. Berarti bagaimana nih sebenarnya Lakumas ini memastikan ketersediaan emas untuk para pelanggan atau investor? Saya yakin ya Indonesia merupakan produsen emas yang lumayan terbesar juga. Mungkin top 10 di dunia. Saya rasa suplai emas itu cukup banyak. Jadi pasti kita akan selalu bisa memenuhi demand masyarakat. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tadi aplikasi, kita beli dari aplikasi itu wajib kita belikan. Jadi kalau nasabah beli emas dari aplikasi, udah pasti kita harus belikan emasnya supaya nasabah aman. Jangan sampai nanti suatu saat dia lagi mau jual atau lagi mau fisik kita nggak punya emasnya. Yang jelas ketersediaan emas saya rasa sih itu udah pasti aman karena kita udah diregulasi juga. Gitu. Oh iya, betul ya sudah pasti ya aman. Oke, nah ini karena waktunya sudah semakin sedikit nih, mungkin saya langsung menggabungkan saja pertanyaannya. Ada nggak Mas saran dan juga tips untuk masyarakat yang baru akan memulai investasi emas dan pesan dan juga harapannya untuk investasi aplikasi Laku Emas ini ke depannya ingin seperti apa? Oke, sebenarnya sih kalau kita ngomongin investasi ya, investasi itu balik lagi kita harus pelajari dulu apa yang kita invest. Jangan sampai kita invest suatu hal yang kita nggak tahu ataupun ikut-ikutan teman ataupun dari baca-baca doang. Tapi kita investasi mau itu emas, mau emas digital, mau itu saham, mau itu kripto. Saya rasa masyarakat perlu mempelajari dulu. Satu dari providernya, perlu izinnya dari semua skema bisnisnya. Ini beneran atau enggak? Jangan sampai kita losing money karena tidak berizin ataupun ada beberapa yang tidak bertanggung jawab terhadap investasi-investasi tersebut. Saya rasa sih pesan yang paling harusnya kita galakan kepada financial literasi Indonesia juga. Betul. Balik lagi, pelajari dulu produknya apa dan aman atau enggaknya dulu. Saya rasa sih itu. Iya, dan sekarang juga mencari informasi sudah semakin mudah. Dan sih kalau mau nanya-nanya juga sama perusahaannya Mas Jeffrey juga pasti welcome sekali ya. Welcome sekali. Kontak kita aja. Baik. Di mana bisa menghubungi? Dari sosial media pasti ada, Instagram, TikTok, ataupun kita di website kita juga ada. Lakuemas ya. Lakuemas.com. Oke, baik. Mas Jeffrey, sekali lagi terima kasih banyak atas penjelasannya. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa main-main ke kantornya dan siapa tahu bisa ikutan investasi juga. Siap. Baik, salam sehat dan sukses selalu. Mas Jeffrey, terima kasih banyak. Ya. Baik, pemirsa, demikianlah 30 Minutes with Laku Emas. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bella Fauzi mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.